Halo, selamat datang Sobat Hunian. Kembali lagi bersama saya Zafira Alimifta di podcast Suara Hunian. Dan pada episode hari ini kita menghadirkan suatu sosok yang sangat penting bagi perumahan rakyat Indonesia. Di sini hadir Bapak Heru Pudio Nugroho selaku komisioner dari BP Tapera atau Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat Indonesia. Selamat datang Bapak. Halo, selamat sore. Terima kasih Zafira sudah mengundang saya di Suara Hunian ya. Iya, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Dan saya tidak hanya sendirian karena podcast ini akan dipandu oleh salah satu aktivis ekonomi politik yang sangat terkenal di Indonesia. Di sini ada hadir Bapak Salamuddin Daeng. Ya, Bapak, selamat sore Zafira. Selamat sore Bapak. Alhamdulillah baik. Bapak apa kabarnya Bapak? Baik sehat. Baik, sehat selalu. Alhamdulillah ya. Nah, Pak Heru ini tentu sudah tidak asing lagi ya, karena hampir di semua acara perumahan beliau selalu hadir menampingi Bapak Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Bapak Maruf Sirait. Beliau ini dikenal sebagai sosok yang paling vokal sekaligus sebagai eksekutor utama dalam mendorong program FLPP atau Fasilitas Likuiditas Perumahan Pembiayaan Perumahan Indonesia. Nah, pasti penasaran kan bagaimana sih FLPP ini? Nah, kita akan tanya-tanya lebih lanjut kepada Bapak Heru yang akan dipandu oleh Bapak Salamuddin Daeng. Silakan Bapak. Ya, terima kasih Zafira. Selamat sore pemirsa semuanya ya. Senang sekali hari ini kita bisa memulai podcast ini dan kita kedatangan tamu istimewa Bapak Heru Pudio Nugroho. Beliau adalah Kepala Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat, dan kita akan jadikan forum ini untuk mengeksplorasi secara detail Pak, apa sih sebenarnya BP Tapera dan yang mengelola FLPP ya, dan apa tanggung jawabnya terhadap pembangunan perumahan di Indonesia. Pak Heru, saya langsung saja kepada tema kita hari ini. Dalam setiap acara Pak Menteri, kelihatan Bapak selalu ada di sana. Dan banyak orang bilang Bapak ini anak emasnya Menteri PKP. Oh enggak lah. Seperti apa ini pekerjaan-pekerjaan terkait dengan BP Tapera dan sebagai pengelola likuiditas perumahan murah ya, perumahan subsidi ya, Iya, betul. Rakyat Indonesia. Apa yang suasana bekerja bersama dengan Kementerian PKP yang beliau sendiri adalah salah satu pimpinan atau elit dari BP Tapera itu sendiri. Silakan Pak Heru ceritakan dulu. Oke, baik, makasih Bang Daeng ya. Ini saya sampaikan apresiasi ini ya udah mengundang saya dari BP Tapera di podcast Suara Hunian ini ya. Ini saya kira menjadi sarana yang baik untuk mengedukasi masyarakat ya, terkait dengan ekosistem perumahan tentunya nantinya ya. Tadi saya kira yang disampaikan oleh Bang Daeng agak terlalu berlebihan gitu ya, nggak ada lah istilah anak emas gitu ya. Ya karena kebetulan BP Tapera ya itu sebagai satu badan hukum publik atau sui generis namanya, yang ditugasi oleh pemerintah, salah satunya adalah untuk mengelola dan menyalurkan dana fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. Ya, itu merupakan fasilitas likuiditas ya yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk pembiayaan perumahan khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah gitu ya. Dan dalam konteks ini kita sangat bersyukur ya di bawah pemerintahan Bapak Prabowo ya telah berdiri Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman ya di bawah komando Pak Maruf Sirait sebagai Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Ya kami sebagai salah satu support sistem penting tentunya dalam pencapaian program 3 juta rumah ya yang saat ini sudah berjalan gitu ya. Yang FLPP ini kan program yang sudah lama diinisiasi ya dari tahun 2010 ya pada saat pemerintahan Pak SBY dan menterinya Pak Suharto Mono Arfa ya. Jadi sudah 14 tahun kurang lebih ini berjalan gitu ya. Dan kita sangat bersyukur nih di bawah pemerintahan Pak Prabowo dengan orkestrasi dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, FLPP ini bisa diberikan ruang ya untuk melakukan afirmasi kepada masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah ya untuk memiliki rumah pertama mereka. Dan karena ini sudah berjalan ya mungkin sangat wajar kalau kemudian kami selalu mendampingi Bapak Menteri dalam berbagai acara-acara terutama kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
melakukan edukasi terkait pentingnya memiliki hunian rumah pertama, kemudian juga bagaimana pemerintah hadir, memberikan fasilitas pembiayaan yang murah dan terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Jadi konteksnya itu gitu ya. Okay. Ada yang bilang begini Pak Heru, Bapak ini kan badan independen. Betul. Ya kan? Sementara di sebelah sini ada Kementerian PKP. Ya. Orang bilang bahwa suara-suara selintingan di luar mengatakan prestasi Bapak itu bukan merupakan bagian dari prestasi Kementerian PKP. Bapak punya urusan sendiri, Kementerian PKP punya urusan sendiri. Nah, Bapak bisa jelaskan nggak ke publik di mana posisi Kementerian PKP dalam hal ini Menteri PKP dalam struktur organisasi Bapak atau yang berkaitan dengan organisasi Bapak ini, untuk menjawab ke publik bahwa sebetulnya Bapak ini adalah bagian dari Kementerian PKP atau bukan gitu. Silakan Pak Heru. Ya, jadi dalam konteks struktur organisasi ya, Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat itu memang merupakan lembaga sui generis independen yang itu didirikan berdasarkan mandat Undang-Undang 4 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat, ya, yang tujuannya adalah untuk menghimpun likuiditas pembiayaan dana murah jangka panjang yang salah satunya bersumber dari tabungan atau simpanan masyarakat. Nah, kami ya ini di bawah pengawasan langsung oleh Komite Tapera. Oh, Komite Tapera. Komite Tapera ini ketuanya kalau dulu sebelum ada Kementerian Perumahan itu adalah Menteri PUPR. Ya, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Ya, anggotanya ada Menteri Keuangan, ada Menteri Tenaga Kerja, dan satu anggota komisioner OJK serta satu anggota komite independen atau profesional. Jadi ketua komitenya siapa? Betul. Nah, saat ini dengan berdirinya Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman, maka ketua komitenya adalah Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman. Jadi kami ya secara operasional, secara organisasi ya bertanggung jawab langsung kepada beliau-beliau ini, ketua komite dan anggota komite. Apa gitu ya. peran ketua komite di sini? Ya, ketua komite tentu memberikan arahan strategis ya, dan di bawah Pak Maruf Arar ini kami merasakan betul bagaimana kami terus diberikan arahan-arahan strategis agar kemampuan BP Tapera dalam menyalurkan dan mengelola fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan ya ini juga semakin bisa dirasakan manfaat oleh masyarakat ya, dan yang memberikan arahan strategis, kemudian memberikan dorongan. Kami juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban ya secara langsung ya. Jadi jelas ini komite dan ketua komite. Ya, dari, ya nggak bisa dipisahkan begitu, PKP, betul. Ya. Kami sebagai operator investasi pemerintah ya tentu pengampu programnya adalah kementerian yang membawahi perumahan dan kawasan permukiman. Likuiditas memang kami mandat dari Kementerian Keuangan untuk kita kelola sebagai OIP namanya, operator investasi pemerintah. Itu kementerian. Tetapi orkestrasi program tetap Kementerian Teknis terkait dalam hal ini Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Oke, siap. Berarti ini bisa menjelaskan ke publik Safira ya bahwa sebenarnya BP Tapera sendiri adalah bagian yang integral dari kerja-kerja Kementerian PKP dalam mengakselerasi program pembangunan 3 juta rumah. Iya. Nah Pak Heru, pelan-pelan ya. Ada 2 kata di dalam lembaga Bapak ini. Ada Tapera, ada FLPP Pak. Iya, iya. Nah coba nih publik kepingin tahu sebenarnya apa Tapera, apa FLPP, apa hubungan keduanya dan bagaimana sejarah ini bisa digabung begini. Ini kan Tapera tabungan orang Pak, FLPP dukungan dari government ya, bukan tabungan ya. Coba bagaimana ceritanya, sejarahnya gimana Pak? Hubungannya baik-baik saja Bang. Sejarahnya gimana? Jadi begini, jadi sesuai konsepsi memang BP Tapera ini ya dibentuk untuk menjalankan tugas ya, jadi menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan ya untuk pembiayaan perumahan bagi peserta ya. Bagi peserta Tapera ini. Iya betul, ini konsep Taperanya ya. Ya. Dan dalam konteks peserta Tapera ini adalah peserta yang tercatat sebagai peserta dan aktif menabung. Ya, menyimpan ya secara berkala, secara periodik bulanan dalam hal ini. Ya. Dan dari hasil nabung itu kemudian konsepsi di undang-undangnya itu kita kelola menjadi 3 hal. Yang pertama adalah digunakan kurang lebih 54% itu untuk pemupukan. Untuk pemupukan. Ya, dalam rangka memberikan imbal hasil yang optimal dari para penabung. Penabung ya. Ya. Kemudian sekitar 35%
ya sekitar 32% itu untuk pemanfaatan. Pemanfaatan dalam hal rumah. ini adalah untuk penyediaan KPR ya bagi peserta yang belum memiliki rumah. Ya, untuk bisa mengakses Bentar Pak Heru, penabungnya siapa ini? ya saat ini penabungnya baru para ASN yang menjadi anggota Bapertarum dulu. Mungkin kalau Pak Daeng, Bang Daeng pernah dengar kata Tapi ini Bapertarum bisa ya. lebih luas kan? Dan pertimbangan taman perumahan yang dibentuk dari mulai zaman Orde Baru tahun 93 sampai kemudian dilikuidasi di 2019 karena sudah ada BP Tapera. Oh, jadi sudah dilikuidasi ini ya? Ya, dan dialihkelola saldo tabungan tadi dari peserta Bapertarum ke BP Tapera. Sampai saat ini kita sudah berikan pemanfaatan ya berupa produk KPR murah yang serupa FLPP kepada para ASN ada kurang lebih 19.000 lebih. 19.000 ASN. Ya, unit rumah. Ya. Sejak berdirinya sampai sekarang Sudah ya? BP Tapera. Sudah BP Tapera di 2019. Oh, sejak berdiri BP Ya, Tapera betul. sudah ada 19.000 rumah untuk para penabung ini sendiri. Oh, betul. ya, oke. Kemudian selisihnya tadi mungkin sekitar 3-4% itu kita cadangkan setiap bulan untuk apa? Untuk pengembalian bagi peserta yang berakhir masa kepesertaannya. Karena pensiun, karena meninggal, karena diberhentikan sebagai pegawai dan jadi sebagainya. dibayarkan kita lagi. bayarkan, saldo tabungannya kita kembalikan. Gitu. Ya. Sekarang bagaimana FLPP Pak? Ini kan ada FLPP, ada Tapera. Tapera. Diintegrasikan. Betul. Bagaimana sistem ini Nah, bekerja? kemudian di 2021 ya BP Tapera mendapatkan tugas dari pemerintah untuk juga mengelola likuiditas yang bersumber dari dana APBN. Dana yang APBN. dalam bentuk fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan. atau biasa orang kenal disebut KPR subsidi gitu ya. Iya. Padahal itu sumbernya dari fasilitas likuiditas tadi. Oke, Tidak murni subsidi sebenarnya, tapi bentuknya adalah dana bergulir. Karena disediakan oleh APBN ini sebagai dana bergulir. Dana bergulir, ya dana bergulir dan itu konteks apa istilahnya penyediaan dana pemerintah melalui APBN adalah instrumen investasi non permanen jangka panjang pemerintah pada BP Tapera dan sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 25 tahun 2020 tentang penyelenggaraan Tapera, dana FLPP itu ya ditreat sebagai tabungan pemerintah pada BP Tapera. Ya. Jadi konteksnya ini tabungan terpisah, pemerintah ini dikelola itu kita kelola terpisah terpisah dengan Tapera. Betul. Dengan pada saat saya masuk, saya baru bergabung di BP Tapera ya. Ini periode kedua nih dari komisioner dan deputi komisioner. Periode pertama 2019-2024 ya berakhir di Februari. Kemudian saya periode kedua nih. Jadi saya baru bergabung di BP Tapera itu di Februari 2024 sampai sekarang 1,5 tahun lah ya. 1,5 tahun ya. Dan pada kita saya bergabung salah satu konteks temuan BPK ya pada saat mengaudit BP Tapera adalah pengelolaan FLPP belum dilakukan secara terpisah dengan dana taperanya. Oh ya gitu. Kan? Ya. Dan belum didukung oleh kesalahan regulasi. Makanya kemudian kita inisiasi perubahan PP-nya. PP 25 2020 tentang penyelenggaraan Tapera, kemudian kita revisi, ada revisi PP 21 2024. Ya, yang substansi adalah tadi memisahkan tata kelola dan pengelolaan antara dana FLPP yang bersumber dari APBN dengan dana Tapera yang bersumber dari simpanan peserta. Pencapaiannya sendiri-sendiri ya. Iya pencapaian dong. Dan diukur sendiri-sendiri. Diukur sendiri itu karena pelaporannya di sana masih ada sisa yang harus dibayarkan kepada penabung. Supaya tidak nyampur. Kalau nyampur kan repot ini. Baru satunya dana APBN. Nah ini tata kelola lagi nanti isunya kan. Oke, baik Pak Heru. Saat ini sudah terpisah, pelaporannya juga terpisah. Kalau di Taperanya sendiri sampai dengan hari ini ada 19.000 rumah yang sudah dibangun oleh Tapera. Nah kalau oleh FLPP-nya sampai dengan hari ini sudah berapa Pak Heru? Nah ini mungkin saya perlu cek datanya ya. Silakan. Supaya ya. Sampai hari ini tanggal berapa Safira? Tanggal berapa nih ya? Tanggal 20 ya. Ini ingat ya, 21 Pak Heru ini memiliki live report di dalam dashboard dia. Jadi dashboard beliau menyediakan live report dan kita bisa tahu sebetulnya ini hari ini udah berapa. Begitu Pak Heru ya? Betul. Jadi terupdate setiap hari ya Pak. Betul. Jadi kalau per hari ini ya, kalau dari mulai 20 Oktober ya, tanggal pelantikan Pak Prabowo sebagai presiden ya, sampai dengan hari ini yang sudah realisasi nih Bang Daeng ya, sebagai penyaluran KPR FLPP itu ada di angka 191.277. 191.277 KPR Tapera itu FLPP ya. Taperanya
ada di 1.293. Berarti total berapa itu Pak Heru? Total 192.570. Sudah 190. Tapi kalau itu sampai dengan bulan Agustus. Akhir Agustus sudah ini Pak Heru ya. Betul. Nah, dari 1 Januari sampai dengan hari ini ya, yang sudah realisasi KPR FLW ada di 158.600. Ya. Berapa persen dari pencapaian normal Pak Heru? Kurang lebih 45% lah. Dari pencapaian normal? Dari target tahun ini yang naik luar biasa itu. Dari existing alokasi awal 220.000 naik 60% ya 130.000 menjadi 350.000. Tapi kalau dari pencapaian normal yang biasa setiap tahun kalau sebelum masa normal, kementerian ini sudah 70-an%. Udah 70% iya. ya? Oh, udah luar biasa ya. Luar biasa. Tapi kalau karena ketegangannya naik, ini harus terus kita kejar. Ini masih di 44%. Oke, Pak 45% lah, 45%. 45% ya. Iya. Ini sebagaimana kita dengar bahwa tahun ini Pak Menteri memberikan target yang besar sekali kepada Kepala BP Tapera untuk bangun rumah subsidi. Ini rumah subsidi ya, yang dari FLPP sebanyak 350.000 rumah. Nah itu melompat dari 220.000 normal seperti saya katakan alokasi tadi. awal di 2025, alokasi awal yang biasa dicapai setiap tahun Pak Heru ini 220.000 tapi sekarang Pak Menteri sudah kasih target 350.000 rumah. Ini pasti bukan merupakan hal yang biasa Pak Heru. Ini sesuatu yang bagi saya pribadi pun melihat ini butuh satu effort yang berlipat ganda dari Pak Heru. Nah, mungkin pertanyaan saya yang paling dasar itu adalah apa yang bisa kita persiapkan, apa yang sudah dipersiapkan terkait dengan sumber daya manusia, infrastrukturnya untuk menopang rencana ini, dukungan kebijakan yang diperlukan atau suprastruktur yang untuk mencapai hal ini, dan bagaimana supporting system dari berbagai pihak untuk tambahan 130.000 rumah lagi. Pak Heru mungkin silakan ceritakan apa yang sudah dibuat, direncanakan, dipersiapkan SDM dan lain-lain terkait dengan usaha pencapaian yang besar ini. Ya, jadi Bang Daeng ini memang hal yang luar biasa saya kira. Ya, penambahan kuota 130.000 dari alokasi semula di 2025 220.000 menjadi 350.000. Itu tentu menunjukkan komitmen yang kuat dari Pak Presiden Prabowo untuk bisa secara signifikan mengatasi backlog kepemilikan rumah. Ya, angka backlog kepemilikan rumah kita saat ini masih di angka 9,9 juta. 9,9 juta. Itu berdasarkan data Susenas tahun 2023. Ini kan problem real nih. Tentu harus ada upaya intervensi yang real juga. Ya, makanya ini tantangan ya. Di satu sisi ini merupakan hal yang baik bagi ekosistem perumahan, bagi rakyat ya, karena mendapatkan akses kepemilikan hunian pertama yang semakin luas gitu kan. Ya, tapi di sisi lain ya bagi BP Tapera ini merupakan tugas ya yang harus tugas yang besar. Ya, itu pun 350.000 itu untuk mencapai 96 juta itu terbesar dalam sejarah FLPP. Jadi 350.000 itu adalah kuota terbesar sepanjang sejarah FLPP dari 2010. Dari 2010. Selama ini nggak pernah. Tertinggi itu 2023 229.000. Tambahan 9.000 dari 220 ya. Iya. Dari normal. Jadi biasanya. ini luar biasa. Tentu kami harus berupaya keras ya. Ya tentu di pembenahan internal kita lakukan juga refocusing sumber daya manusia ya, berbagai kedeputian, kemudian bersama-sama kita libatkan dalam proses untuk melakukan sosialisasi, internalisasi apa itu FLPP ke segmen masyarakat yang lebih luas ya. Kemudian Pak Menteri juga mendorong aspek keadilan bagi MBR yang selama ini belum terperhatikan ya. Dengan cara saya dengar dengan cara segmentasi. Betul, segmentasi supaya seluruh segmen masyarakat yang masuk klaster MBR, apakah itu ada guru, perawat, bidan, tenaga kesehatan, kemudian wirausaha, ya non fixed income, apakah itu pedagang sayur, pedagang bakso, pedagang mie, pedagang kelontong. Saya dengar segmentasi ini itu juga cukup membantu segmentasi. Ya cukup karena membantu. Saya pantau data Bapak di kuartal pertama tahun 2025 Bapak ini meraih pencapaian sampai dengan angka 1.173%. Ya.
di kuartal kedua berapa Pak dari dibandingkan? Nah kalau satu semester ya semester, ini semester. agak berbeda ya ceritanya. Jadi pada saat kita tahu ada program 3 juta rumah, ya setelah Pak Prabowo menjabat, ini sudah boleh berjalan, kemudian berdiri Kementerian Perumahan Kawasan Permukiman. Ya pada saat awal-awal setelah kami beraudiensi dengan Pak Menteri, ya waktu itu terus kita laksanakan ada acara secara berturut-turut itu. Ya ada catering dengan ekosistem pembiayaan perumahan yang dihadiri oleh beliau. Kemudian juga kita hadirkan beliau untuk melaksanakan untuk menyaksikan penandatangan kerjasama ya. Perjanjian kerjasama antara BP Tapera dengan 39 bank penyalur. Ya. Nah di situ itu merupakan bagian upaya awal kami supaya FLPP ini bisa disalurkan secara lebih cepat, lebih awal gitu ya. Ya, PKS-nya kita laksanakan di pertengahan Desember itu. Ya, biasanya mungkin di awal Januari. Maka kita tercapailah target terus besar. Kemudian juga kami meminta masukan Pak Menteri ya untuk kita berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan ya sebagai kuasa pengguna anggaran lah ya untuk FLPP ini proses penyaluran supaya kita diizinkan untuk menggunakan dana saldo awal yang kita kelola itu dari angsuran bulanan debitur dan pelunasan dipercepat di triwulan 4 2024 itu bisa kita disburse lebih awal di Januari. Selama ini itu belum pernah dilakukan. Itu pertama dalam sejarah juga itu. Maka tercapailah 1.173%. Kalau tahun-tahun sebelumnya itu nunggu DIPA cair dulu, ya itu adalah di sekitar pertengahan Maret ya atau akhir Maret. Ini dari mulai 1 Januari kita sudah bisa salurkan itu FLPP. Tapi orang bertanya Pak Heru, kalau begitu target semester pertama Bapak pasti nggak tercapai dong. Maksudnya kalau itu hanya satu terobosan pengalokasian, berarti target semester pertama masih normal. Apakah benar di semester pertama Bapak juga melompat sampai? Ya itu tadi ada upaya untuk segmentasi. Pak Menteri sudah dari mulai Februari sudah segera lakukan upaya segmentasi, melakukan MOU secara real untuk bisa lebih fokus ya dengan masing-masing ART ya ke kementerian lembaga yang mengampu profesi kementerian tertentu, lembaga, gitu ke wartawan, ke jurnalis, ke buruh, Polri, ke segmen ASN dan sebagainya. Itu kan upaya extraordinary juga. Selain yang upaya tadi mempercepat disburse secara lebih awal dari Januari. Ya. Di triwulan 1 itu dibandingkan triwulan 1 tahun lalu tentu kita naik tinggi ya. Dan terus kita pantau Pak Daeng, memang di triwulan 2 ini seasonal. Kita lihat polanya. Kenapa? Karena di triwulan 2 itu ada momen puasa, ada momen lebaran, kemudian tahun ini itu banyak sekali libur itu, nyambung sampai ke Idul Adha itu ya. Dan di situ sampai ke awal sekolah. Biasanya itu masyarakat itu menahan untuk melakukan transaksi beli rumah. Karena ada kebutuhan pokok yang harus dia tanggulangi terlebih dahulu ya. Jadi di triwulan 2 memang agak sedikit menurun ya, agak sedikit karena pola konsumsi masyarakatnya agak berubah. Nah, di awal triwulan 3 itu udah mulai up lagi. Tapi overall pencapaian di semester 1 tahun 2025 dibanding semester 1 2024 kita masih naik 44,5%. Oh, itu luar biasa Pak Heru. 44% itu angka yang besar Safira, bukan angka kecil. Benar Bapak. Sangat jadi, luar biasa sekali kenaikannya ya Pak. Kalau kita lihat Pak, ini kan Bapak ini milestone ke 2026. 2026 Bapak dikasih target lebih besar lagi. Di dalam APBN kemarin disebutkan Pak Prabowo dalam pidato resmi kita akan meraih 770.000 rumah yang itu akan ya, APBN termasuk bagian di dalamnya. Ya. Itu dari APBN Pak kan? APBN akan membackup penuh untuk 770.000 rumah. Tentu 350.000 rumah yang akan dicapai Pak Heru tahun ini akan menjadi milestone yang akan berarti sekali Pak. Sehingga kalau tidak tercapai akan sulit kita melompat ke sana kan. Sehingga memang ini butuh effort yang besar sekali dari BP Tapera yang dikomandoi oleh Kementerian PKP untuk bekerja lebih cepat Pak Heru. Kelihatannya seperti itu. Menurut Bapak gimana itu? Ya ini merupakan komitmen kuat dari pemerintah untuk secara signifikan mengurangi backlog kepemilikan rumah. Ya. Kemudian ada juga backlog rumah tidak layak huni yang masih di angka 26,9 juta itu ya. Itu pendekatannya berbeda. Iya betul. Ya, karena FLPP itu adalah pendekatan untuk mengurangi backlog kepemilikan. Ya, jadi kalau tahun ini di menjelang pertengahan tahun ada keputusan untuk menaikkan ke 350, ya itu menjadi tantangan juga. Kami harus siapkan SDM-nya, nambah SDM,
infrastruktur IT juga kita benahin, nambah server dan sebagainya. Itu sudah kita lakukan, kita upayakan tahun ini. Menjemput bola dengan segmentasi-segmentasi. Ya, kemudian juga peningkatan fitur-fitur layanan ke masyarakat. Karena ekosistem perumahan ini yang kita kelola likuiditasnya itu sudah kita bangun berbasis digital, Pak Daeng. Sehingga memang perlu ada upaya peningkatan sistem. Tahun depan pun sama. Kita akan melakukan lompatan ya. Tadi tantangannya akan semakin tinggi ya. Komitmen pemerintah juga semakin meningkat, tentu kita juga harus bersiap diri. Ya, kita juga akan lakukan terus ini kemarin sudah ada seleksi tahap pertama untuk penambahan SDM, ya, untuk memperkuat di sisi IT, sisi marketing, ya, kemudian sisi telemarketing juga yang kita upayakan. Marketing jarak jauh ya. Ya, marketing jarak jauh, phone call ya, berbasis phone call. Intinya menjemput bola lah. Kita jemput tiap hari kita jemput. Membantu teman-teman perbankan melakukan scrutinize data-data yang masuk di aplikasi sistem kita, KASEP namanya, sistem informasi KPR subsidi perumahan. Ya, Safira, ini kan milenial. Saya Gen Z, Pak. Gen Z namanya. Kalian tuh Gen Z ya? Iya, Gen Z, Pak. Apa pertanyaanmu kepada Pak Heru? Bagaimana ini Gen Z? Saya dengar di berita-berita mengatakan Gen Z ini tidak akan pernah punya rumah. Iya karena sih, rumahnya mahal. Kamu punya pertanyaan apa dan bagaimana pengamatanmu? Kalau tanyakan ke Pak Heru, bukan tanya ke saya dan bukan menjawab saya ya. Silakan Mas Safira. Kalau saya sih Pak, pertanyaannya tuh sebenarnya simpel sih Pak. Sebenarnya gimana sih strategi BP Tapera gitu untuk membantu kita Gen Z ini yang kan kita ini melihat kalau rumah subsidi tuh kayaknya nggak menarik deh gitu. Kita kan melihatnya kayak, waduh rumahnya kayaknya nggak cocok deh buat kita yang Gen Z ini kan. Gimana gitu. itu Pak Heru? Itu tantangan berat gimana sih Pak untuk menarik Gen Z ini, generasi muda ini untuk juga ikut dalam melihat dari rumah subsidi, apakah realistis, apakah akan menarik ke depannya biar kita ini juga akan ikut di dalamnya gitu Pak. Jadi jangan salah ya. Analisis data kami Safira ya. Yang akses FLPP itu 32% adalah Gen Z loh. Kayak anak milenial, teman-teman milenial Gen Z yang sudah bekerja, punya penghasilan, baik itu di fixed income maupun non fixed income ya. Atau baru berkeluarga, yang belum berkeluarga pun banyak yang akses FLPP. Kenapa? Karena memang FLPP ini produk yang menarik gitu ya. Ada fasilitas likuiditas yang diberikan pemerintah di sana. Sehingga itu menjangkau kemampuan masyarakat ya Gen Z yang mungkin baru awal-awal bekerja untuk bisa ngangsur dan memiliki rumah. Ya, DP-nya hanya 1%. Kalau harga rumah di Jabodetabek 185 juta, ya 1.850.000 aja itu DP-nya gitu kan. Kemudian bunganya hanya 5% fix panjang tenor sampai 20 tahun gitu kan. Ya, kemudian juga ada termasuk asuransi jiwa, asuransi kebakaran, asuransi kredit. Ya sekarang juga di era Pak Prabowo memberikan karpet merah untuk rakyat, BPHTB yang biasanya 5% dari harga rumah itu gratis. Gratis sekarang. PBG-nya gratis. PPN 100% ditanggung pemerintah. Lu kurang apa lagi? PBG, jelasin Pak Heru. Gen Z jangan FOMO aja tuh. Rumah itu bagian dari upaya kita untuk meningkatkan acceptability kita ke depan. Ya. Kenapa? Karena rumah itu pasti terus naik. Gak ada ceritanya rumah itu terus semakin naik semakin turun. Dan sekarang pun memungkinkan Pak Heru karena batas gaji yang ditetapkan 14 juta ke bawah kan. Oh iya, untuk Jabodetabek udah disesuaikan. Jadi itu untuk PNS yang baru-baru atau Gen Z yang baru saja bekerja, ya mungkin gaji mereka masih di bawah 10 kali Pak ya. Sehingga sangat memungkinkan untuk spare 14 juta ke bawah mereka mendapatkan rumah subsidi. Nah ini juga ke depan jangan putus asa. Wah rumah subsidi konotasinya kan itu lokasinya jauh-jauh gitu ya. Sekarang makin bagus lah. Ya, ke depan kita juga akan optimalkan FLPP, kita skemakan FLPP bisa untuk pembiayaan rumah vertikal. Hunian-hunian vertikal, rumah-rumah susun gitu kan yang ada di perkotaan. Itu sudah ada buktinya. Kita sudah pernah membiayai di 2019 sampai 2021 itu di perumahan milik Perumnas yang ada di Kemayoran. Itu berapa? Dan itu udah sold out itu. Udah berapa banyak Pak? Ada 2 tower di situ. Udah berapa banyak FLPP? Ya. Oh dari FLPP udah 2 tower ya? Ya. Cuman karena harganya naik gitu ya, sehingga affordability dari MPR-nya jadi nggak bisa ngikutin. Ya. Makanya perlu disesuaikan tadi dengan Pak Menteri sudah luar biasa dia menginisiasi peraturan Menteri PKP nomor 5 kan Bang Deng ya, tahun 2025 tentang batas penghasilan dan kriteria MPR. Ya Jabodetabek kalau semula
dia single itu batas penghasilan maksimalnya 7 juta udah naik jadi 12 juta. Sekarang naik 12. Yang menikah dari semula 8 juta naik jadi 14 juta. Jadi jangan salah pengertian ya. Orang yang bergaji 14 juta ke Maksimal, bawah, ya ke bawah. maksimal 14 juta ke bawah Itu yang dapat boleh. mengakses atau memperoleh rumah subsidi. LPP. Bukan yang gajinya 14 juta baru bisa dapat. Itu Iya. banyak salah. Mungkin banyak miskonsepsi di situ. Banyak. Nah Iya, itu kalau misinterpretasi harga gitu. rata-rata rumah susun di Jakarta itu di kisaran 350 sampai 400 juta. Iya. Kalau gajinya dibatasi hanya 8 juta Bang Daen nggak masuk angsurannya Iya, di benar, bank. benar. Sekarang Ya kan? pun gaji 8 juta pun mungkin buat transportasi, Ya, buat karena makan, biasanya- buat Iya, udah habis. udah Payment habis. capacity atau kemampuan angsur yang digunakan untuk mengangsur dari total penghasilan itu ditetapkan bank rata-rata 30% gitu ya. Oke. Mungkin saya ada satu pertanyaan lagi. Kak. Silakan, Safira. Nah, kan kalau tadi kita ngomonginnya itu Jabodetabek. Ini untuk Gen Z atau millennials yang di luar Jabodetabek ini bagaimana sih Pak? Soalnya kan kalau misalnya kita lihat yang di luar Jabodetabek itu mungkin untuk akses informasinya, untuk orang tertariknya itu kan agak lebih berbeda gitu dengan yang di Jabodetabek Akses yang informasi Pak Heru. Gimana? yang Ya. sudah padat hunian ini gitu. Ya, kita kunjungi aja website BP Tapera ya atau kontak Salam Tapera 156. Kontaknya 156. 156. Di situ ada menu-menu pilihan ya, termasuk di situ edukasi terkait FLPP ada di situ. Oke, Ya. jadi Itu informasinya langsung bisa diakses ya, Bapak. Tapera 156 atau kunjungi website BP Tapera. Di situ udah ada video-video tutorial, video-video edukasi bagaimana cara mengakses KPR subsidi FLPP ya. Lokasinya ada di mana ya, karena Oke. kita kembangkan juga marketplace untuk rumah. Itu ya. di satu Indonesia Bapak. Yang disebut dengan www.sikumbang.tapera.id. Jadi di situ milenial- katalog rumah seluruh Indonesia ada di Sikumbang. Milenial ini hendaknya rajinlah membuka websitenya. Websitenya iya. Gitu. Mungkin Jangan kalau drakor aja yang dibuka. mungkin kalau saya ini generasi Gen Z ke bawah itu kan lebih sukanya itu media sosial, Instagram, Iya. TikTok. Termasuk kita Itu juga BP punya Ada Instagram, Pak? Nah, Sudah ada kita juga, Pak. punya gitu kan. Ada semua itu. Jadi akses informasinya itu bisa langsung dapat gitu ke Gen Z. Kalau nyari tuh BP Tapera langsung muncul dia. Ya kita sadari ya rumah itu kan kebutuhan jangka panjang. Iya. Suatu keputusan yang besar bagi orang tuh untuk bisa punya rumah. Benar, ya. Pak. Habit kita bahkan kalau yang sudah berkeluarga perlu bolak-balik tuh ngelihat lokasi, banding-bandingin ke sana kemari. Iya. Tidak bisa instan. Iya, benar, Ya, Pak. Kita juga perbanyak itu akses informasi. Ya dari video-video tutorial, kemudian Nanti podcast contoh-contoh rumah subsidi, Rumah bahkan hunian website yang udah kita bisa bantu. Ya. Oh, Bisa oke. bantu. Bisa Pak bantu. Ada di layar Ya. bawah sini ya nanti Ya. teman-teman tolong Ini IG-nya informasinya di gitu. @BP Tapera ya. Iya. Dan TikToknya ya. Iya. @BP Tapera ya. @BP. Ada kita Tapera. ada Tapera. kita punya juga untuk backup Heru. Ada Ya. TikTok yang macam-macam kita bikin untuk rumah hunian sendiri Iya. untuk membackup yang punyanya kementerian. Oke. Jadi seperti Iya. itu. Nah Pak Heru, pertanyaan berikutnya mungkin ini yang berapa tadi yang keberapa ya? Ini terkait dengan dukungan lingkungan Pak, lingkungan pengembangan rumah subsidi ini. Kan di situ ada pengembang Pak Heru. Iya. Ada bank, Iya. ada pemerintah, Iya. ada siapa lagi? Ada para marketer Marketing, ya? marketer. Ya, tenaga gitu. marketing, Tenaga Iya, marketing. Pak Heru ya. Itu seberapa besar anunya mereka ini keperluan Pak Heru untuk mereka ikut mendukung rencana pemerintah untuk pencapaian 3 juta rumah ini. Iya, Pak. Pengembang kita sekarang udah berapa Pak Heru? Ya, jadi ekosistem perumahan itu ya itu melibatkan beberapa pihak. Ya, ada pengembang yang menyediakan dari sisi supply-nya. Pengembang rumah subsidi Pak ya. Rumah subsidi. Kemudian ada debitur ya untuk dari sisi demanya ya. Yang itu adalah MPR kalau ngomong rumah subsidi. Pendapatan rendah. Ya. Ada lembaga pembiayaan Bank. yang menyediakan pembiayaannya. Jadi BP Tapera sebagai likuiditas bekerja sama dengan bank sebagai penyalur. Sebagai penyalur Likuiditas yang bisa one on one, end to end dengan pengembang dan dengan debitur gitu kan. Oke. Ini semuanya harus dikolaborasikan dengan baik. Ya, sekarang ada Kementerian PKP yang mengorkestrasi ya. Tentu kita harus berkolaborasi dengan baik, bersinergi dengan baik. Ya. Dan karena itu merupakan satu bagian dari rantai ya. Kesatuan rantai sebenarnya ekosistem perumahan itu. Ya. Supply rest up, tentu demandnya juga harus rest up. Kita sekarang pengembang kita Pembiayaannya udah juga harus rest up. Nggak bisa pengembang kita salah berapa satu sekarang Pak Heru? ya. Pengembang kita yang Pengembang terlibat ada sini. kita 17 ribuan yang tercatat di Sikumbang. 17 Dan itu ribu. 80%-nya aktif sebagai penyedia rumah subsidi.
Bank penyalur kita? Bank penyalur kita ada 41 bank penyalur sekarang. 41. Ya, termasuk bank swasta kita libatkan. Yang dulu tidak terlibat, sekarang terlibat. Sekarang terlibat. Di Bapak Menteri Pak Marwara ini juga bank swasta juga diminta untuk dilibatkan. Ya sudah saat ini yang sudah terlibat ada Mega Syariah, ada Bank Nobu, BCA lagi on proses, ya, dan juga Bank Artagraha. Ya. Yang sebelumnya mereka belum pernah terlibat di mereka subsidi mungkin begini belum ya. begitu tertarik ya Belum untuk terlibat dalam pembangunan rumah subsidi. Penyaluran KPR subsidi FLPP. Tapi dengan konteks 3 juta rumah tentu kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk perbankan swasta perlu juga untuk di. Sapira, kamu ada pertanyaan terakhir? Pertanyaannya terakhir ini apakah BP Tapera itu selain tadi di websitenya ada langkah konkret lainnya Pak? Maksudnya langkah yang selain marketing nih gitu untuk menarik Gen Z ini agar benar-benar marketing Pak Heru. Iya, selain Gimana? marketing Pak, selain marketing selain gitu, marketing. terobosannya itu apa gitu? Selain marketing di TikTok atau Instagram, biar bahwa Gen Z ini benar-benar akan tertarik gitu untuk mengikuti FLPP ataupun keinginan memiliki rumah subsidi ini, gitu Pak. Ya tadi ya kita memanfaatkan kanal-kanal yang biasa digunakan untuk oleh teman-teman Gen Z dan milenial ya untuk berinteraksi. Sekarang kan semua serba gadget, semua serba digital, semua berurusan dengan dunia maya. Tentu tadi live IG kita juga punya ya, kemudian juga TikTok ya. IG Reels kita juga create ya supaya itu lebih bersahabat dengan teman-teman Gen Z dalam melakukan sosialisasi gitu ya. Kemudian upaya-upaya sosialisasi secara live ya kita upayakan kolaborasi dengan pemerintah daerah, dengan perusahaan-perusahaan, dengan berbagai komunitas sosial kemasyarakatan. Itu juga kita upayakan gitu ya. Kemudian juga kita ajak deh teman-teman, mungkin suatu saat teman-teman Gen Z bisa juga kita ajak roadshow ke lokasi-lokasi perumahan yang emir, yang bagus gitu, yang seputaran Jabodetabek gitu. Ada itu supaya tertarik untuk bisa memiliki rumah dengan melihat langsung bukti di lapangan. Seperti apa sih rumah subsidi? Mungkin kan orang kalau itu kan bayangannya rumah subsidi itu selalu masih kurang bagus lah. Iya, benar. Sekarang bagus-bagus, sudah kita lihat bagus-bagus. Iya, mungkin harus lihat dulu gitu ya. Buat teman-teman muda, teman-teman milenial. Karena kan Gen Z ini agak banyak maunya Pak gitu Pak. Agak ini rumahnya harus begini, rumahnya harus begitu nanti gitu. kan tinggal dikreasikan sendiri gitu kan. Ya. Baik Pak Heru. Pak Heru terima kasih banyak atas kehadiran di podcast Suara Hunian. Hunian. Pak Heru ini adalah yang kedua ya kita wawancara ya. Terima kasih kehormatan Bang Daeng sebagai second person. Ini sebenarnya hadir di Suara Hunian. Hadir di Suara Hunian dan kita akan wawancarai banyak sekali orang Pak untuk membantu menjelaskan, membantu pencapaian rumah subsidi ini. Benar sekali. Dan mudah-mudahan Pak Heru nggak usah ragu-ragu kalau misalnya ada yang Suara Hunian bisa bantu suarakan. Nah, nanti bisa Safira ya. Iya Pak. Mungkin nanti untuk ini ya Pak. Rumah untuk Gen Z gitu kita bantu di Suara Hunian gitu mungkin ya. Langkah-langkah yang lebih spesifik ya yang bisa dibantu oleh podcast Suara Hunian. Pak Heru sekali lagi terima kasih jangan bosan-bosan. Terima kasih. Kalau kita undang lagi di podcast ini nanti mungkin kita undang bareng pengembang dan ekosistem lain Pak ya. Untuk bisa bersama-sama duduk di forum kita secara live bisa kan Pak Heru? Live boleh. Ini kita mau tidak di lokasi live. perumahan, ayo. Nah, itu loh. Siap. Jadi biar Gen Z-nya makin percaya berarti tuh. Tim podcast Rumah Hunian harus terjun lapangan. Betul. Nanti mungkin next episode boleh deh kita ngobrol-ngobrol santai di lokasi perumahan langsung. Waduh, gitu ya. Kerja 24 jam, tak pernah berhenti kuliah. Waduh Pak. Jadi seperti itu. Baik Pak Heru, makasih. Makasih banyak. Terima kasih atas kehadirannya. Untuk Suara Hunian. Thank you ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Oke, sebuah insight yang sangat menarik ya teman-teman kita dapatkan dari Bapak Heru selaku dari Komisioner BP Tapera. Dan seperti yang kita tahu ya bahwa podcast Suara Hunian akan menghadirkan tamu-tamu lainnya yang tak kalah menarik dari Bang Heru ini tadi. Saya panggilnya Bang gak apa-apa ya Pak? Apa Biar muda gitu. Oke, saya Zafira Alimiftah pamit undur diri. Dan selalu ingat bahwa rumah itu bukan sekedar impian tapi juga masa depan kita semua. Saya Zafira Alimiftah pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.